Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 15 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar membuka hati bagi Yesus dan mengizinkan Yesus berkuasa dalam hati kami, membersihkan hati kami dari keraguan dan ketidakpercayaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Anak kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaa. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Kita Melakukan Pekerjaan Setan Menabur Benih Keraguan dan Ketidakpercayaan. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Yudas adalah orang yang memiliki pengaruh besar atas para murid. Ia berpenampilan berwibawa dan memiliki kualifikasi yang sangat baik. Namun, semua karunia ini belum dikuduskan bagi Allah. Yudas telah membuka ruang pikirannya, pintu hatinya, untuk godaan setan. Energinya dicurahkan untuk melayani diri sendiri, meninggikan diri, dan cinta uang. Jiwa yang malang dan mandiri itu terpisah dari roh dan kehidupan Kristus, mengalami masa-masa sulit. Ia selalu berada di bawah penghukuman, karena ajaran-ajaran Kristus selalu menusuknya. Namun, ia tidak diubahkan dan diubah menjadi ranting yang hidup melalui hubungan dengan pokok anggur yang benar. Oh, seandainya Yudas merendahkan hatinya di hadapan Allah, di bawah pengajaran ilahi ini yang dengan jelas menunjuk kepada dirinya sendiri dalam prinsip-prinsip yang ditetapkan, maka ia tidak akan lagi menjadi penggoda bagi saudara-saudaranya, menabur benih ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Setan menabur di dalam hati dan pikiran Yudas benih yang ia komunikasikan kepada saudara-saudaranya.
Keraguan yang diwariskan iblis ke dalam pikiran Yudas, ia wariskan ke dalam pikiran saudara-saudaranya. Ia melontarkan begitu banyak tuduhan terhadap saudara-saudaranya, sehingga ia menentang ajaran Kristus. Inilah sebabnya Yesus menyebut Yudas sebagai iblis. Tidak ada yang namanya berada di posisi netral. Setiap orang akan memberikan pekerjaannya kepadanya sesuai dengan kemampuannya, dan semua orang melalui iman kepada Kristus akan merasakan hak istimewa mereka untuk terhubung dengannya. Murid yang agamanya hanya sekedar pengakuan dibedakan dari yang sejati. Mendengarkan firman Tuhan saja tidaklah cukup. Kecuali diajar oleh Allah, kebenaran tidak akan diterima untuk menyelamatkan jiwa. Kebenaran itu harus dibawa ke dalam praktek kehidupan. Manusia akan mengungkapkan apakah ia diajar oleh Allah. Dan jika tidak, itu bukan karena Allah tidak mau mengajar, tetapi karena orang tersebut tidak mau menerima pengajarannya dan makan roti kehidupan. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang yang dikirim Allah dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ia membenci teguran. Orang yang merasa benar sendiri tidak akan mencari terang. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena mereka tidak ingin melihat diri mereka sendiri sebagaimana Allah melihat mereka. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Manuskrip 67, 1897. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Yudas, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 16 November tahun 1897 paragraf 13. Tetapi Yudas telah membuka pintu hatinya, ruang pikirannya terhadap godaan setan. Entah kita mau terima Kristus berkuasa dalam hati kita, atau menerima setan dalam hati kita, itu semua adalah pilihan kita. Yudas memilih untuk buka pintu hatinya kepada setan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 265 paragraf 4. Setan menabur di dalam hati dan pikiran Yudas benih yang ia komunikasikan kepada saudara-saudaranya. Keraguan yang diwariskan iblis ke dalam pikiran Yudas, ia wariskan ke dalam pikiran saudara-saudaranya. Ia melontarkan begitu banyak tuduhan terhadap saudara-saudaranya, sehingga ia menentang ajaran Kristus. Inilah sebabnya Yesus menyebut Yudas sebagai iblis. Jadi, dengan Yudas menerima benih keraguan dalam hati dan pikirannya, benih yang sama Yudas taburkan kepada para murid yang lain. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, mereka yang menerima benih keraguan dan ketidakpercayaan dari setan akan selalu melanjutkan benih-benih tersebut kepada orang lain, agar orang lain pun akhirnya menerima keraguan dan ketidakpercayaan dalam hidupnya. Orang-orang seperti itu Yesus sebut iblis, karena pekerjaannya sama dengan pekerjaan iblis. Tentang orang-orang seperti ini, Roh Nubuat menuliskan dalam The Desire of Ages, halaman 807, paragraf 5. Mereka yang mendidik diri untuk melihat sisi gelap, bersungut dan mengeluh, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka menabur benih keraguan, dan mereka akan menuai panen keraguan. Di saat iman dan keyakinan sangat penting, banyak orang akan mendapati diri mereka tak ada kuasa untuk berharap dan percaya. Mereka tidak ada kuasa untuk berharap dan percaya karena
dalam hatinya setan sudah tabur benih tidak percaya dan keraguan. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini, sebab mereka melakukan pekerjaan setan dan bukan pekerjaan Yesus. Kehidupan mereka tidak menyatakan bahwa mereka percaya kepada Bapa dan Anaknya, tetapi lebih percaya bisikan setan. Namun, apakah mereka masih punya harap? Oh, sudah tentu, mereka masih punya harap. Pintu kasihan belum ditutup. Itulah yang Thomas alami. Dia sempat ragu, tapi akhirnya percaya. Sayangnya, Yudas sempat ragu, tapi tidak mau bertobat. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 265 paragraf 3. Oh, seandainya Yudas merendahkan hatinya di hadapan Allah di bawah pengajaran ilahi ini yang dengan jelas menunjuk kepada dirinya sendiri dalam prinsip-prinsip yang ditetapkan, maka ia tidak akan lagi menjadi penggoda bagi saudara-saudaranya, menabur benih ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Ada kesempatan bagi Yudas untuk bertobat, bahkan sampai saat Yesus basuh kakinya, tetapi Yudas tetap keraskan hatinya. Dan satu hal yang penting kita pahami dari kondisi Yudas adalah Matius 18 ayat 6 dikatakan, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Saat dikatakan anak-anak kecil, hal itu bukan hanya secara jasmania, namun juga rohania. Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 184, paragraf 1. Tanggung jawab besar di sini dibebankan kepada anggota jemaat. Hendaknya mereka berhati-hati agar jangan sampai karena ketidakpedulian terhadap jiwa-jiwa yang masih muda dalam iman, jangan sampai karena menabur benih keraguan dan ketidakpercayaan di bawah hasutan setan, mereka dinyatakan bersalah atas kehancuran jiwa. Mereka yang membuka hati kepada benih-benih dari setan sering tidak berpikir kepada siapa mereka berbicara. Kepada jiwa-jiwa yang masih muda dalam iman, mereka tetap menaburkan benih-benih keraguan dan ketidakpercayaan yang mereka terima dari setan. Sebab memang pekerjaan mereka adalah pekerjaan setan, yaitu menghancurkan jiwa. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, doakan mereka agar mau membuka hati kepada benih-benih yang Yesus taburkan dan mengizinkan Yesus membersihkan hati mereka dari keraguan dan ketidakpercayaan. Lalu, selain berdoa, apalagi tugas kita? Testimonies for the Church, volume 7, halaman 184, paragraf 3. Gantinya bekerja sama dengan setan, biarlah semua orang belajar apa artinya bekerja sama dengan Allah. Di masa-masa sulit ini, dia memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan yang menuntut keberanian dan iman yang teguh agar kita dapat saling mendukung. Semua perlu berdiri bahu-membahu dan sepenuh hati sebagai pekerja bersama Allah. Pekerjaan kita, saudaraku dalam Tuhan, masih banyak, khususnya dalam mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia, agar banyak orang bertobat kepada satu-satunya Allah yang benar, oleh menerima anaknya yang tunggal sebagai juru selamat pribadi mereka, serta menerima rohnya Kristus yang kudus dalam hati mereka. Inilah tugas kita. Tapi sedihnya, masih ada yang suka bekerja sama dengan setan dan menaburkan benih keraguan dan ketidakpercayaan. Bahkan, sudah diamarkan seperti Yudas, tapi tetap keraskan hati. Saudaraku dalam Tuhan, kuasa agen setan itu besar sekali. Karenanya, Yudas yang lain, yaitu Yudas yang bukan Iskariot, berkata dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 21. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah,
yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami berhati-hati, tidak membuka hati dan pikiran kepada benih-benih setan, benih-benih keraguan dan ketidakpercayaan, tetapi membuka hati kepada benih-benih yang Yesus taburkan, yaitu hidupnya yang sempurna, yang menuruti akan kehendak dan hukum-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar kami semua yang percaya menerima kuasa Kristus membersihkan hati kami dari keraguan dan tidak percaya, sehingga kami menjadi alat-Mu yang penuh kuasa untuk mengabarkan kebenaran, sebab Yesus datang segera. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.